Perkenalkan, nama saya Benadette Tasya Natalia Samosir. Saya adalah seorang mahasiswi semester 7 dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membawakan tutorial singkat tentang bagaimana menggambar model SEM di aplikasi Amos. Nah, jadi kita langsung saja ke aplikasinya ya, teman-teman. Di sini saya pakai aplikasi Amos yang versi 22. Nah, ini adalah layar kerja awal dari aplikasi Amos. Sebelum menggambar, saya akan menunjukkan data saya dulu yang saya buat di Excel. Ini. Jadi di sini saya ada dari X1 sampai X11 sampai X14, X21 sampai X24, Y11 sampai Y14 dan Z11 sampai Z13. Nah, kita langsung menggambarnya dari data yang saya punya ini, teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan mengganti dulu layar kerjanya ini karena terlalu kecil. Saya dari view ke interface property, kemudian dari paper size saya ganti yang landscape legal, kemudian saya apply. Nah, udah berganti menjadi lebih lebar. Selanjutnya kita akan mulai menggambar model SEM-nya dari data tadi. Kita klik ini dulu, kemudian kita klik ini. Nah, pertama kita akan kita langsung tekan aja gini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita buat, karena tadi saya buat 4, kemudian kita akan menduplicate-nya, memfotokopi. Ini mesin fotokopi. Kita tarik, karena sama punya saya, jadi saya tinggal bisa fotokopi aja. Kemudian yang sini juga sama. Nah, yang terakhir beda, cuma 3, jadi saya akan menggambarnya lagi. Saya klik lagi nih, kemudian saya buat di sini 3. Nah, setelah itu saya akan membuat gambar hubungannya dari sini. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, saya akan menggambar hubungan dari variabel independennya. Nah, setelah itu saya akan membuat errornya di sini, di sini. Dan ini akan kita putar ya, teman-teman, supaya dia nampak lebih rapi. Dari ini, rotate ini. Ini saya putar ke bawah, ini juga ke bawah, ini ke samping aja. Dan kita rapikan pakai ini biar agak enak dilihat. Nah, udah jadi. Jadi langkah selanjutnya kita setelah menggambar ini udah jadi, kita akan memasukkan datanya. Pertama kita buat dulu aja di sini ya. Kita caranya tadi klik 2 kali. Nah, kita buat aja variabelnya. Saya buat di sini X1, ini klik lagi X2. Tinggal klik aja kalau mau mengganti namanya. Di sini Y, kemudian di sini Z. Nah, udah. Kemudian kita akan memasukkan data yang dari Excel tadi. Caranya dari file, atau bisa juga langsung dari sini select data file, bisa juga dari file, data file, kemudian kita file name. Nah, kita bisa milih data kita. Saya tadi namanya data uji Amos. Di sini bisa juga pakai file Excel, bisa dari juga SPSS ya kalau teman-teman ada data dari SPSS. Kemudian kita klik open. Nah, di sini yang sheet 1 data saya, langsung kita view aja kalau teman-teman mau memeriksa datanya ini. Nah, ini view-nya, kemudian kita klik OK, kita OK-kan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan memasukkan angka-angka tadi ke dalam kotak-kotak ini. Caranya dari sini, list variable in dataset. Kita pindahkan ke sini ya. Ini memindahkannya jangan salah. Nah, nih, jangan kayak gini ya, teman-teman. Pelan-pelan. Ini sampai dia merah baru kita lepas dragnya. Sampai dia merah baru dilepas dragnya. Jangan kayak saya yang pertama tadi. Nanti dia bisa keluar dari kotaknya. Di sini juga kita buat seperti ini. Pelan-pelan aja kita membuatnya supaya nggak keluar kayak tadi lagi. Ini di yang Y juga kita buat seperti itu. Ini keluar lagi dia. Harus pelan-pelan ya, teman-teman. Saya agak buru tangannya tadi kepleset. Ini juga yang ini set
Oke. Ini juga. Oke. Jadi kalau udah masuk semua kayak gini, kita akan memasukkan errornya dari plugin. Kita name an observed variable. Nah, ini errornya udah ada namanya semua. Sekarang kita akan memilih output apa aja yang mau kita keluarkan. Kita pilih dari view, kemudian kita analyze property, kita ke output. Nah, di sini kita bisa milih si output apa aja yang mau kita keluarkan. Tapi di sini saya akan pilih semua ya. Semua aja. Teman-teman bebas mau milih output apa aja yang teman-teman mau. Nah, udah, terus kita keluarkan. Nah, udah, jadi datanya udah masuk ke sini, outputnya juga udah kita tahu. Kita tinggal men-save. Kalau nggak di-save, dia nggak akan keluar dia hasilnya, teman-teman. Nah, kita buat namanya, saya buat di sini hasil uji Amos. Nah, jadi udah, kita akan tinggal mengeluarkan output dari gambar model SEM ini ya, teman-teman. Nah, jadi tadi setelah kita menggambar model SEM ini, udah siap, datanya juga udah masuk semua. Sekarang kita akan, sebelum kita mengeluarkan outputnya, kita akan membuat goodness of fit-nya dulu ya teman-teman. Jadi kita dari title, kita klik title, kemudian kita ke sini, kita klik sembarang di mana aja. Nah, dari sini kita membuat apa aja yang mau kita keluarkan di sini. Jadi di sini saya udah nyiapkan ini goodness of fit-nya apa aja yang akan dikeluarkan. Saya mau mengeluarkan G-square, DF, RMSCH, GFI, GFI, TLI, dan CFI. Kita copy aja langsung ke mouse-nya. Nah, udah. Kemudian kita pilih yang left align. Kita klik OK. Nah, ini udah keluar ya. Kita pindahkan pakai ini, mesin truk ini kita pindahkan. Bebas teman-teman mau dimana, saya pilih di bawah ini aja. Oke. Jadi datanya udah masuk semua, gambarnya udah ada, dan goodness of fit-nya juga sudah ada. Sekarang kita akan tinggal mengeluarkan hasil dari model SEM ini ya teman-teman. Kita simpan lagi. Kemudian kita klik yang calculate estimate. Ini bisa kita lihat ini masih abu-abu ya, karena ini belum di-runkan, belum dijalankan outputnya, jadi belum bisa kita klik. Sekarang kita coba kita calculate estimate, kita tunggu prosesnya. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini bisa diklik. Nah, kalau diklik semua angkanya dia keluar. Ini itu artinya output kita ini berhasil. Jadi tadi sebelum kita klik kan dia abu-abu, nggak bisa diklik. Sekarang udah bisa diklik nih. Udah ada hasil goodness of fit-nya juga udah ada semuanya. Jadi kita akan membaca hasil yang udah kita keluarkan ini ya teman-teman. Kita akan ke outputnya. Nah, jadi kita sekarang akan membaca output dari model SEM ini. Kita ke view, kita text output, kita lihat. Nah, di sini semuanya hasil dari yang udah kita kerjakan. Kita ke estimate, kita lihat dari estimate. Nah, dari sini sebenarnya kita menentukannya teman-teman. Untuk signifikan kita bisa melihat dari yang P, yang tabel, yang kolom P. Ini kalau bintang ini artinya 0,0000. Kalau dia misalnya di bawah 0,05 berarti itu signifikan. Berarti di sini bisa kita lihat yang X1 menuju ke Y itu signifikan. Ini juga signifikan. Ini tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05, ini signifikan. Dan bisa kita lihat di sini hanya sedikit yang signifikan, banyak yang tidak signifikan. Ini tidak signifikan, ini tidak juga karena di atas 0,05. Nah, sekarang kita akan menentukan uji validitas dan uji reliabilitas dari sini, dari tabel ini. Nah, di sini saya udah nyiapkan juga. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas.
Uji validitas dengan menggunakan faktor loading. Jika faktor loading lebih besar dari sama dengan 0,50, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Nah, kita lihat tadi di AMOS-nya, AMOS output. Berarti yang ini tidak valid, ini tidak valid, ini valid, ini tadi lebih besar daripada 0,50. Berarti ini tidak, karena di bawah 0,50 ini iya, ini iya, ini iya. Berarti bisa kita ketahui dari sini bahwa hampir sebagian ini tidak valid, tapi sebagian juga valid daripada model SEM kita ini ya teman-teman. Ini bisa kita lihat masih banyak yang di bawah 0,50. Nah, begitulah cara menguji uji validitasnya. Selanjutnya adalah menguji uji reliabilitas. Uji reliabilitas di mana nilai reliabilitas yang diterima adalah lebih dari 0,70. Jadi, uji reliabilitas di SEM itu dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut. Bisa dengan construct reliability, bisa dengan variance extract. Nah, ini dia rumusnya. Jadi, di sini kita akan menghitung ini nilai reliabilitas. Reliabilitas itu bisa kita hitung dari nilai ini, tetapi ada rumus tersendirinya dan kita menghitungnya itu nanti dari aplikasi bantuan, yaitu aplikasi Excel. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan untuk menghitungnya ya teman-teman. Dari aplikasi Excel. Kita akan menghitungnya ke Excel. Nah, jadi sekarang kita akan langsung ke Excel-nya. Nah, ini udah saya siapkan sebenarnya ini filenya. Jadi kita akan tinggal memasukkan saja data-datanya. Ini. Nah, jadi kita akan memasukkan ini tadi hasil dari uji model SEM kita, yang mana yang tabel yang ini, yang kita tadi udah menguji validnya. Sekarang kita akan menguji reliabilitasnya dari ini juga, dan kita masukkan ke rumus di sini ya. Kita lihat dulu, ini kita akan memasukkan ke tabel yang ini, yang X1 yaitu variabel harga, X2 yaitu variabel pelayanan, Y yaitu penjualan, ini ketutup penjualan, dan yang Z itu adalah variabel dari kepuasan. Nah, sekarang kita akan memasukkan dulu ya. Caranya gimana? Kita lihat ini indikator harga berarti X1. Ini X1 menuju ke X14. Yang mana yang X1 menuju X14? Yang ini. Nah, berarti ini yang kita masukkan minus 0,267 kita masukkan ke sini. Minus 0,267. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi yang kedua, yang ini, yaitu variabel X1 juga menuju ke X13. X1 menuju X13 ini berarti 0,742. Selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu variabel X1 menuju X12. 0,841. Selanjutnya di sini kita lanjut lagi berapa? 0,570. Oke, sekarang kita akan mulai menghitungnya ya teman-teman. Di sini kolom yang ini faktor loadingnya ini kita pangkatkan 2, kita kali 2, berarti ini dikali 2. Kita copy aja ke bawah. Di sini error maksudnya itu apa? Error maksudnya ini sama dengan 1 dikurang dengan ini. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sama juga caranya kita buat nanti ke ini. Di kolom ini kita masukkan nanti dari yang sini. Nih, kalau di kolom yang pelayanan berarti kan X2 menuju ke X21. Kita lihat X2 menuju ke X21 berarti yang ini. Nanti selanjutnya juga seperti X2 menuju X22.
seperti itu terus ya teman-teman. Dan nanti juga yang di sini loadingnya juga sama, ini dikalikan 2 dari sini, ini juga sama seperti itu juga yang lainnya. Nah sekarang kita akan mengisi yang harga dulu ya. Nah selanjutnya sum of standard loading ini maksudnya jumlahnya, jumlah dari yang ini, berarti kita jumlahkan aja ya, sama dengan sum, kita klik yang ini sampai ke atas. Nah ini kita dah, yang ini juga sama, kita klik di sini ya, sama dengan sum sini ke atas, salah ya, salah, sama dengan sum kurungnya dari sini sampai ke atas, salah, nah gini. Oke, yang ini juga sama dengan sum itu jumlahnya ya, berarti teman-teman jumlah semuanya. Nah seperti itu. Nah seperti itu kira-kira ya teman-teman cara mengisinya. Jadi nanti ini juga seperti itu kita akan mengisinya, dan saya akan mengisinya yang ini dulu ya teman-teman. Nah jadi di sini udah saya masukkan datanya, udah saya isi semuanya ini kayak yang kita ngisi yang ini tadi. Sekarang kita akan mengisi yang construct reliability dan variance extract. Yang construct reliability kita bisa lihat rumusnya dari sini. Ini standard loading pangkat 2 per standard loading pangkat 2 ditambah errornya. Kita coba di sini sama dengan sum of standard loading kita kali 2, kita kali 2, kemudian dibagi ya, tadi dibagi standard loading juga ya, tadi standard loading juga, standard loading pangkat 2 ditambah error, standard loading kita buat ini aja, standard loading pangkat 2 ditambah error yang ini ya, kemudian kita tutup. Nah ini dia hasilnya construct reliability, tinggal kita copy aja ke di sini. Ini kita paste aja, tinggal di sini juga tinggal kita paste, di sini juga tinggal kita paste. Nah ini dia hasil dari construct reliability daripada harga, pelayanan, penjualan, dan kepuasan. Kemudian kita akan mencoba yang variance extract-nya ya teman-teman. Nah sekarang kita akan menghitung yang variance extract ya teman-teman. Nah yang variance extract-nya ini rumusnya juga ada di sini. Ini tadi yang construct reliability, yang variance extract sekarang standard loading pangkat 2, kemudian dibagi standard loading pangkat 2 ditambah error juga. Nah kita coba langsung aja di Excel-nya. Nih kita coba di sini sama dengan tadi kan yang ini standard loading yang pangkat 2 dibagi standard loading pangkat 2 lagi ditambah dengan error. Nah ini dia hasilnya. Nah ini kemudian ini kita copy aja ke sini juga, dan ke sini juga. Oke, udah jadi semuanya teman-teman. Nah di sini akan kita baca, di sini kan peraturannya jika dia harus reliability dan variance extract, dia harus di atas 0,70 kalau yang reliabilitas. Berarti di sini tidak ada yang reliabilitas. Semua data ini
di bawah nilai 0,70. Berarti tidak ada yang reliable. Begitu juga yang friends extract-nya ya teman-teman. Dia harus lebih dari sama dengan 0,50. Berarti di sini ini juga ini 0,50, berarti ini juga tidak dan tidak ya teman-teman. Berarti karena kita lihat tadi pun dari datanya signifikannya juga hanya sedikit yang signifikan, berarti ini juga datanya tidak reliable. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke AMOS-nya tadi, ke outputnya ini. Nah kita sekarang akan melihat yang di sini. Nah goodness of fit, chi-square, DF, RMCA, GFI, TLI, dan CFI. Nah, di sini peraturannya seperti ini. Nah, chi-square kita lihat, kita kecilin aja lagi ya. Ini kita kecilin aja lagi outputnya. Ini kita geser ke sini. Nah, ini kita lihat. Salah dan seharusnya yang kecilin yang ini ya. Iya, yang ini. Nih. Nah, geser ke sini aja deh. Nah, jadi di sini kita lihat chi-square-nya itu 559, padahal di sini chi-square-nya itu diharapkan, kita tutup dulu ya. Ini ya. Chi-square-nya diharapkan kecil. Juga probabilitas juga Cmin DF-nya itu lebih kecil dari sama dengan 2. Sementara di sini Cmin DF-nya 84, berarti tidak. RMCA-nya juga seperti itu, diharapkan lebih kecil daripada 0,08. Di sini 0,239. GFI-nya juga GFI juga, TLI, CFI juga. Berarti bisa kita pastikan ya teman-teman kalau data kita yang ada di SEM, model SEM ini kurang signifikan dan kurang reliable karena dia tidak memenuhi dari syarat-syarat yang ada tadi teman-teman. Nah kira-kira seperti itu dia penjelasannya teman-teman tentang output daripada AMOS ini tadi outputnya. Ini semua ini outputnya yang kita baca tadi ya teman-teman, dari sini signifikannya. Kemudian kita menguji validitasnya dari sini, melihat 0,05 di atas 0,05, dan reliable juga dari sini. Kita menguji reliable-nya dari sini, kita pakai data Excel. Ini kita pakai rumus-rumus juga. Rumus yang kita pakai dari sini. Nih rumusnya, rumus reliabilitas. Kemudian goodness of fit, ini dia. Kita pakai goodness of fit peraturannya dari sini. Dan kita lihat goodness of fit-nya dari ini hasil yang ada di depan di gambar model of SEM-nya. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan singkat yang bisa saya bawakan tentang uji model SEM dengan AMOS ini ya teman-teman. Nah, sekarang saya tutup. Nah, kira-kira sekianlah yang bisa saya sampaikan tentang uji model SEM dari aplikasi AMOS. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya harap tutorial ini bisa berguna bagi kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, dan sampai jumpa.